MC, habis MC langsung ke beliau, langsung ke anak, ya kan? Gak ada kori kan? Gak ada ya. MC, Ustaz Heri Ahmadi menemani anak Ustaz tadi pagi anak Kismud Daur, anak keliling pondok sama Ustaz Heri dan ketemu antum juga hari ini. Hadza min fadlillah. Semoga antum semua diberikan kesehatan dan walafiat. Dan MC hari ini, MC ini suaranya microphone voice. Jadi kalau masuk ke mixing, suara dia itu bass voice. Ahlan. Sampai mana tadi anak bicara? Oh iya. MC itu punya talent, you punya talent bass voice. Jadi suaranya microphone voice. Kalau masuk ke mixing, low-nya dikurangin, high-nya diangkat. Itu suara dia. Dan you moderator. Moderator pasti beda dengan MC. MC itu di mana-mana spesialis pojok. Di situ. Dari zaman Abu Jahal MC. Betul Kak, dari zaman Fir'aun MC. MC itu jarang di tengah, pasti di pojok. Ana di Istana Negara, MC di pojok, jarang ke tengah. Moderator beda lagi. Dikarenakan hari ini ada MC yang moderator don't stay in one place. Jangan duduk di satu titik, dia harus moving. Dia harus bisa mengguide audiens seperti Ustaz tadi katakan. Itu moderator. Jadi makanya Anda minta moderator you stay here. Maka di mana-mana moderator di samping pembicara. Fahim tuh? Judul kita hari ini ada tulisan di belakang. Masih muncul layar di belakang? Tulisannya adalah speak with power. Banyak MC di luar sana, MC hanya sekedar jadi MC. Banyak pembicara hanya sekedar bicara. Maka you ketika tampil menjadi MC, ingat Kak, sebelum you tampil menjadi MC, kata Pak Happy Chandra, saya harus bicara dengan power. Karena apa? Justru power antum sebagai MC itu akan menghipno, mempengaruhi lawan bicara antum, mempengaruhi atmosfer aula hari itu ketika antum jadi MC. That power. Pak Happy, power itu berarti kita harus teriak ya Ustaz ya? Oh no. Tetap antum sebagai seorang muslimah yang ketika antum bicara ada qaulan dayyinan. Kata-katanya lembut, qaulan tsaqila, kata-katanya berbobot, qaulan karima, kata-katanya mulia. Powerful bukan berarti teriak-teriak. Maka tidak ada MC di 1 menit pertama dia mengatakan hadirin diharap tenang. Orang sudah tenang, ngapain tenangin lagi? Di mana anak dapatkan ilmu itu? Di istana pertama kali. Karena itu yang anak dapatkan ketika di Gontor. Hadirin diharap tenang. Gitu kan Ustaz? Dari zaman anak dulu MC kelas 5 tahun 2000, berarti 21 tahun yang lalu. Pasti MC pertama kali itu yang diomongin. Hadirin diharap tenang. Anak bawa ke istana. Pas di istana negara, anak ngomong kayak gitu. Hadirin diharap tenang. Gara-gara anak ngomong kayak gitu, datang polisi militer. Dia megang pundak anak. Mas, kau MC? Iya Pak. Kau niat gak jadi MC hari ini? Astagfirullahaladzim, niat Pak. Kalau MC, janganlah kau teriak-teriak. Sakit telingaku. Itu yang pertama. Polisi militer yang kedua dia ngomong lagi. Mas, orang udah tenang. Ngapain ditenangin lagi? Benar juga Ustaz. Orang udah tenang nih. Udah tenang, senyap gitu ya. Habis itu antum ngomong lagi. Hadirin diharap tenang. Orang semakin tenang. Betul tenang kan nanti? Itu Kak yang Anda bilang. Speak with power. Maka kalau hari ini MC mengatakan hadirin diharap tenang. Pasti Anda langsung cut. Langsung aja mulai. Hadirin acara akan segera dimulai. Cukup. Ingat ya. MC 1 minute. 1 menit pertama harus mengesankan di depan audiensnya. Karena kunci MC yang hebat adalah MC yang ketika bicara, dia mengesankan banget in 1 minute. Karena MC adalah wajah sebuah acara. Gak ada ke acara yang pertama kali maju ke depan adalah qori dulu. Apakah pernah ada acara, kalau di Gontor panggung gembira di sini apa? Sama. Panggung gembira, acara pertamanya tari kombinasi, gak ada MC-nya. Gak ada, pasti MC dulu. Maka berbanggalah antum hari ini. Wallahi, kalau anak cerita jujur sama antum, banyak yang cemburu sama antum hari ini my people. Anak UI, jurusan komunikasi, mereka berharap banget hari ini kumpul kayak gini Kak. Karena anak lebih memilih ketemu dengan antum dibandingkan di sana Kak. Ya. Betul Ustaz. Anak UI mereka pengen banget, Pak Happy kapan kita di UI ini ngadain lagi. Karena pandemi, mereka harus jaga jarak. Lucu lah kawan.
Coba kalau kita hari ini jaga jarak, anti di sini, anti di sana dekat masjid, gitu kan? Nggak bisa kita belajar. Maka bismillah, nihati. Kalau kata Ustaz tadi katakan, antum duduk di sini bukan hanya sekedar duduk. Kosongkan gelas antum dan kita siap belajar hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Maka ada tulisan menarik di sini. Sebelum antum jadi MC, sebelum antum present, mempresentasikan sebuah proyek di depan siapapun antum, ingatkah, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Jadi MC itu penting, jangan yang penting jadi MC. Jadi santriwati GP5 itu penting loh nak, jangan yang penting jadi santriwati. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Sujud itu penting, jangan yang penting sujud. Antum tampil depan orang, itu penting banget, jangan yang penting tampil. Keep di otak antum sebelum antum tampil. Tapi kalau anak moving like this, antum pasti banyak yang deg-degan hari ini. Pasti antum berpikir, waduh, gawat nih. Ini makhluk semakin mendekati kita. Semakin, Ustaz, anak boleh pakai sepatu ke sini? Semakin anak moving like this, ini mikrofon gak selamanya anak pegang kawan. Antum akan mengira, MC mah paling nanti. Prakteknya paling nanti sebelum asar. Oh enggak, bisa jadi sekarang. Anak akan suruh antum, I choose one of you to come here. Ana akhtaru wahidah min kunna lian tetap kodamuna. Ana suruh di antara antum untuk maju ke depan dan bicara. Dan pegang ini mikrofon. Mulai. Padahal ini udah ada yang ikutan ya Ustaz Bilqis ya. Antum ini udah ada yang ikutan, tapi hari ini kayak horor banget ngelihat anak hari ini ya. Ini mikrofonnya bawaannya Ustaz Bilqis di sini dan kru. Tapi kenapa ini mikrofon kayaknya horor banget antum lihat. Ini mikrofon bukan anak bawa dari istana. Tapi hari ini mikrofon kayaknya antum menakutkan banget hari ini. Apa maksudnya? Allahu Akbar, kaget banget antum ya. Antum gak bakal tidur kak. Wallahi antum gak bakal ngantuk. Baru anak bicara kayak gitu, enzim limbik antum sudah mulai bergerak. Di situ antum mengatakan, Allahu Akbar ya Rabbi ya Karim, ya Allah jangan sampai ana ya Allah. Jangan sampai ana ya Rabbi ya Karim, jangan sampai ana. Gitu kan yang di otak antum hari ini? Ini pas nih. Antum ini bersyukur. Nanti malam kan anak ketemu guru-guru Ustaz. Ustazah-ustazahnya. Besok pagi semua santri. Di mana tempatnya Ustaz? Musola. Sebelum anak ketemu mereka, anak ketemu antum dulu. Kalau anak bicaranya di depan santri, anak akan pilih satu di antara antum untuk maju ke depan. Antum nggak bakal sedeg-degan hari ini, karena hari ini antum jumlahnya lebih sedikit dibandingkan besok. Antum lagi berdoa. Bismillah. Siap ya? Santri baru ada nggak di sini Ustazah? Ayo santri baru angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya kah? Yang angkatnya tangannya pelan-pelan berarti kesehatannya juga setengah-setengah. Angkat kak. Kelas 1. Oke, nice. Anak akan memperkenalkan diri anak lebih lugas besok pagi. Pasti antum yang kelas 1 ini lagi bertanya-tanya di otaknya. Ini makhluk datang dari mana ini? Kok tiba-tiba teriak-teriak gak memperkenalkan. Udah besok anak perkenalan biar adil sama kawan-kawan antum yang lain. Kalau yang lama, yang pernah ketemu anak di aula angkat tangan. Hampir semua ya. Berarti antum udah tahu kalau gaya anak pasti kayak gini. Antum akan saya suruh untuk maju ke depan dan antum deg-degannya udah dari tadi. Ya kan? Oke, silakan dibaca. You stand up. Astagfirullahaladzim, tenang kak. Tenang. Oke. Lihat ke depan. Dibaca. Secangkir motivasi untuk berbicara berkarakter. Lanjut. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Oke, stay here. Stay here. Ada mikrofon satu lagi. Moderator, pinjamlah. Oke. Sini kak. Dribblenya dikurangi dikit. Lihat ke depan. Angkat mikrofonnya. Siap ya?
Jangan kau melihat lu kayak gitu kau. Takut sekali kau ini. Lihat ke depan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Silakan. Sekarang kak, jangan sampai maghrib aku nunggu. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Terjadi lagi di GP5 hari ini. You adalah orang ke-312 setelah Makassar yang namanya sama dengan saya. Kau pakai namamu kawan. Itu contoh. Ustaz Bilqis, cocoknya MC training itu Ustaz, itu 8 jam. Min soba ilal masa. Oh bakal dapat banget feel-nya. Kita waktunya hanya 1 jam nih hari ini. Mau lanjut? Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong kawan ya. Ulangi. Assalamualaikum, saya Syabina dari Bandung. Oke, thank you. Kak, you pernah jadi MC nggak? Apa? MC dangdutan apa MC apa itu? MC apa? MC Milad di SMP. Tapi di sini belum pernah. Mana MC? Moderator. Antum bawa kurasa nggak? Nggak bawa. Oke. MC ditulis. Nih, Anda temukan talentnya. Ustaz Bilqis saksinya. Anda temukan talent MC. Suara dia itu suara mikrofonis. MC talent Anda temukan hari ini. Tadi Anda ngobrol banyak dengan Ustaz Heri. Ustaz, kalau bisa temukan talent-talent MC di area teman-teman hari ini. Anda temukan yang cocok MC di area Gontor Putri 5. Nih, ini makhluknya. Tepuk tangan buat dia. Tulis namanya Kak. Tulis namanya. Gak kenal kah? Siapa namanya tadi? Syamila. Nah itu. Sabrina. Kelas berapa kah? Hah? 1 intensif. Baru kah? Oh baru 1 intensif. Kelas 1 intensif. Gurufanya di mana asramanya? Indonesia. Kelas? Anak akan minta. Ini akan laporkan ke Ustaz Heri dan Pak Kiai. Talent MC yang pertama. Mau duduk apa di sini terus? Oke, terima kasih. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Terima kasih. Silakan Bandung duduk kembali. Oke. Gitu kan. Jadi kalau antum tampil MC, nggak sah-sah aja kok Kak. Kalau antum bilang saya Happy Chandra dari Tasikmalaya sebagai Master of Ceremony hari ini, kayak gitu Kak. Sah-sah aja, sebutkan nama antum di situ. Jadi jangan sampai MC itu MC formal ya gitu, MC non formal ya gitu. Sekarang ada band wali datang ke sini. Tiba-tiba antum MC. Apakah MC-nya kayak gini? Hadirin yang kami banggakan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu dari Wali dengan baik-baik sayang kepada vokalis Wali dengan segala hormat kami. Enak banget kan? Dikira kau khutbatul ars di situ kan. Jadi harus tahu. Tadi jauh banget Kak, MC formal dan dia adalah non formal. Dia nanya dulu interaktif, kaifahalukum? Let's non formal. Maka ingat Kak, bicara itu penting, jangan dapat dibicara. Maka semua hari ini Anda mengira 2 jam nih panitia. Ternyata hanya 1 jam sampai jam 3. Antum diberi ruang untuk skill bicara yang powerful. Bicara antum dirindukan audiensnya. Antum mengesankan MC-nya. Di mana Anda belajar MC? Di pondok Kak, wahai santri baru. Anda belajar kayak gini di pondok dulu di Gontor. Ketika ke istana, Anda belajar banyak lagi. Oh ternyata dunia MC itu menjanjikan di luar Kak. Hanya ngomong kayak gini di TV One. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang. Di TV One memang beda. Hanya ngomong kayak gitu doang. Allahu Akbar. Ternyata orang finance-nya bilang, Mas, suaramu cocok loh Mas jadi voice over. Di situ anak bingung. Yang anak tahu adalah masalah ceremony. Kok ada itu voice over? Apa itu voice over? Karena anak di pondok gak pernah dapat mufradat namanya voice over. Apakah ada pelajaran mada, darsunal ana voice over? Gak ada kawan. Di situ ternyata hanya ngomong TV One memang beda. Hanya 4 detik Kak menjanjikan Masya Allah ya Rabbana. Finance-nya bilang, Mas Chandra makasih udah review di TV One ya sama-sama. Ini honornya untuk Anda. Saya cepat ambil itu amplop. Anak buka, Allahu Akbar. Ternyata hanya ngomong kayak gitu doang. Jumlahnya 27.500.000.
Pasti antum kaget, apalagi anak waktu itu. Anak tutup lagi itu amplop, anak balik lagi finance. Mbak ini mbak, lo kenapa Mas Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ini hitungannya gimana? Ternyata hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Di situ anak kaget banget, Allahu Akbar. Ternyata ngomong kayak gitu enak banget ya. Di situ anak berniat, ya Allah mudah-mudahan anak dapat iklan yang lebih panjang dari ini. Gitu kan. Jadi belajar dari MC, ternyata bisa Allah menggerakkan kita bisa belajar lagi dunia voice over, pengisi suara. Karena apa? Karena selama Ana jadi MC di istana, di event-event yang di Jakarta, Ana harus memainkan gaya bicara Ana saat Ana jadi MC di depan umum. Maka, you need communication skill, skill komunikasi. Kenapa hari ini judulnya adalah Communication Skill for Master of Ceremony. Kenapa judulnya tidak public speaking? Karena kalau di bannernya tulisannya public speaking, anak yakin antum akan mengira kalau ini adalah muhadharah. Dan anak tahu antum gak suka dengan muhadharah. 80% santri di negeri ini banyak yang alergi dengan muhadharah. Makanya cocok nih skill komunikasi untuk MC talent. Udah jangan public speaking. Maka antum butuh public speaking skill. Maka setiap karakter Anda di depan anak ini semua unik. Anti juga unik, anti unik, anti juga unik. Semua yang di depan anak ini unik, tidak mungkin sama kawan. Antum duduk hari ini di depan anak tahu antum ada yang berteriak di otaknya, Pak Chandra, Afwan, kayaknya ini bukan materi anak Ustaz. Anak sejak lahir gak ada cita-cita jadi MC seperti Anda. Karena anak kalau tampil ke depan megang mikrofon Pak Happy, suka terjadi gempa 8,9 sekali. Afwan Ustaz, hadhihi laysat maddati. Anak mah, aduh udah deh Pak Happy. Anak mah cuma duduk dengerin aja. Cuma kalau jadi MC maju ke depan, Allahu Akbar, anak ngeri banget jadi kiamat kubro Ustaz. Kak, antum butuh skill komunikasi dengan karakter antum masing-masing. Ustaz, anak mah cukup nanti jadi ibu rumah tangga aja Ustaz. Kayaknya ibu rumah tangga gak perlu belajar public speaking deh. Siapa bilang? Setiap hari Rabu di Jakarta ada materi public speaking untuk ibu rumah tangga. Apa hubungannya? Seorang ibu, dia manggil anaknya. Nah, sini sayang. Dia butuh cinta kata-katanya. Anak itu di Senayan mengatakan, Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata itu. Kalimat apa sayang? Cuma ngomong gitu doang Pak Chandra, aku suka. Apa kalimatnya? Nah, sini sayang. Ibu itu berbicara dengan qaulan layyinan. Ibu itu berbicara dengan qaulan thaqila dan qaulan karima. Bukankah itu public speaking? Sekarang kalimatnya sama, tapi cara ngomongnya yang beda. Nah, sini sayang. Coba deh Kak. Antum pilih mana, yang pertama apa yang kedua? Pasti yang pertama, karena di situ ada smile face, smile voice. Jadi ilmu kedua dalam zona MC adalah antum harus tampil menjadi seorang MC yang ketika bicara ada smiling face and smiling voice. Ngomong sambil tersenyum itu indah banget, nah, indah banget. Selelah-lelah antum, secapek-capek antum, tapi kalau antum ngomongnya sambil tersenyum, itu indah dipandang mata. Coba deh, nanti kita coba ya. MC, you bicara show your smiling. Moderator, you bicara show your smiling. Karena energi positif dari senyuman antum, itu akan tertransfer ke seluruh orang yang ada di depannya. Antum hari ini gak perlu belajar apa itu masalah seremoni, antum udah tahu Kak. Yang akan anak tembak antum adalah, nih, ruhnya. Ruh. Ra'isil jalsah, innernya. Sekarang antum ngomong tanpa senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MC hari ini loh Kak. Tolong ya, kalian sehat ya? Dia aja gak sehat kawan. You nanya orang sehat apa enggak, dia aja gak sehat bicaranya. Kenapa semua hari ini matanya fokus ke depan semua? Karena Ana sebelum masuk ke ruangan ini, Ana menzirokan jiwa raga Ana mengosongkan semua jiwa raga Ana, dan Ana mengatakan, ya Allah, bismillah, ya Allah, mudah-mudahan lisan Ana ini bermanfaat untuk mereka. Ana tampil dari zero, Ana kosong, benar-benar tak ada masalah hari ini, Ana happy banget hari ini, kayak namanya gitu kan. Udah Ana happy aja. Tapi kalau Ana bete hari ini, antum akan merasakan bete itu. MC, kalau lagi bete, jangan sekali-kali kau tampil. Atau lagi bete nih, lagi bad mood.
Tiba-tiba tampil jadi MC. Hadirin diharap tenang. Anak lagi gak tenang nih. Curhat di situ. Jadi Kak, yuk tampil, ingat Kak, zerokan dulu. Tenangkan dulu antum, baru antum bicara. Pasti akan muncul itu smiling face, smiling voice. Ustaz Happy, smiling voice itu apa? Smile voice itu orang di luar sana akan bilang, itu Pak Happy Chandra pasti ngomongnya sambil tersenyum. Itu smile voice, walaupun dia nggak ngeliat kita. Oke, setiap karakter Anda itu unik. Apa buktinya? Yang di depan anak hari ini, semua orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Percaya atau tidak, semua orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Ini juga akan anak sharekan di depan guru, di depan seluruh santri besok. Kalau semua ribuan santri yang hadir di GP5 dan guru, semua tajam pada bidangnya masing-masing. Sayap kanan, yang di depan anak. Ini gambar apa? Gambar apa? Suaramu 20% loh Kak, gambar apa? Antum ngomong gak ada senyuman sama sekali, gak enak dilihatnya loh Kak. Gambar apa? Silet. Indah dilihatnya. Kalau antum mau bilang gak ada senyuman, gambar apa? Silet. Antum kayak silet semua hari ini kawan. Silet. Walaupun itu benda tajam, tapi antum menyampaikan dengan senyuman indah di pandang mata. Silet itu punya kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan silet? Silet ini kecil dan tajam. Tapi kekurangannya, dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Setiap MC punya kelebihan kekurangan. Anak MC, Ustaz Bilqis MC, anti MC, Ustaz MC, pasti beda-beda walaupun temanya sama. Silat juga sama. Silat itu tajam banget Kak, tapi nggak bisa dia digunakan untuk menebang pohon. Itu kekurangan silat. Yuk pernah lihat gak ada orang lagi duduk depan pohon, anti tanya, Bang, apa yang aku lakukan? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Nggak selesai-selesai itu. Hei, sayap kiri, sayap kananku. Ini gambar apa? Suaramu 20% gambar apa? Smile face, smile voice, gambar apa? Apa ada yang kenceng banget ya? Kenceng banget suaranya ya. Kapak ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kapak ini memang kuat, tapi dia tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Apakah ada santri Gontor Putra yang melanggar dibotaknya pakai kapak? Ingatkah? Dari sini antum bisa menyimpulkan, oh iya ya. Ana mau MC formal ataupun MC non formal, itu adalah bidang saya dan saya tajam di situ. Andaikan nanti ustazah antum, musyrifah antum, kamu MC ya, MC formal ya, siap ustazah, ana mustaidah. Terima tugas itu. Antum mau jadi silet atau kapak hari itu. Dan antum tunjukkan jalan antum di situ. Kata Pak Happy, aku ngomong harus sampai tersenyum. Aku harus mengesankan di 1 menit pertama. Bismillah. Antum mulai. Hadirin, acara akan segera dimulai. Padahal sejam yang lalu antum baru kena iko. Antum baru dihukum, antum habis nangis di asrama. Habis itu ustazanya bilang, MC ya? Oh, ana mustaidah Ustaz. Senyuman antum itu menutupi tangisan antum. Antum tampil di situ. Ayo, nabda bil basmalah. Antum tersenyum, padahal hati lagi menangis. Sah gak? Sah. Antum profesional di situ. Kalau ana bawa masalah ke sini, antum kena masalah ana. Ana simpen masalah ana di sana tuh, di bawah knalpot. Ana tampil ke sini. Jadi kah? Ingat kata ana, smile face, smile voice. Jadi gimana Pak Happy? Sok. Sebelum ana tunjukkan hari ini, untuk mendapatkan label ini, Masya Allah, itu perjuangan Kak untuk dapat MC Istana Negara. Itu perjuangan Kak. Karena dulu anak MC-nya itu qadarullah Kak, nggak kayak hari ini. Ana belajar banyak tentang samudra MC itu dengan teman-teman di mana? Di Darussalam Kantor ini. Tepuk tangan untuk ibu kandung kita. Karena apa? Bertahun-tahun Ana di sana kawan. Suara audionya kecil. Apa volumenya? Oke, anak angkat di sini. Oh gitu. Tapi kedengeran kan? Tapi kedengeran nggak apa-apa. Biar nggak disconnect. Anak belajar banyak di sini. Kemanapun anak pergi, anak belajar MC di Darussalam Gontor. You juga sama nanti. Suatu saat bait-bait himne ini
akan antum bawa. Wallahi Kak, gara-gara anak bawa ini gambar, orang Makassar langsung bilang, Pak Chandra, setiap kau ke Makassar ini pasti aku melihat gambar ini. Dan kau selalu memutarkan lagu ini. Lagu apa itu Pak Chandra? Dan bergetar hatiku ini Pak Chandra. Siapa mereka? 80 orang. Mereka itu adalah non-muslim. Non-muslim aja bergetar melihat alam pesantren. Apalagi antum yang ada di dalamnya. Jadi anak nggak bisa menyembuhkan diri. Anak al-fakir, al-dhaif. Belajar banyak dari alam pesantren. Wahai santri baru, anak nggak mau anti yang hari-hari ini mengatakan, Ustaz, anak bingung nanti ketika anak udah keluar anak mau kemana. Allah yang akan menggerakkan antum nanti. Hada min fadli Rabb. Siapa yang kira anak orang yang tak bisa ngomong dulu kayak gini ketika anak belajar di pesantren di Darussalam Gontor hari itu bertahan sekian lama. Ternyata Allah menggerakkan sampai hari ini anak berkiprah di tempat ini. Dulu saat 17 Agustus pasti antum pernah mendengar ada suara ini di istana dan di-announce ke seluruh TV nasional. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu enggak Kak? Tidak mungkin anak ngomongnya kayak gini. Hadirin dimohon berdiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, Bismillah dulu kayak gitu ya. Bismillah teriak-teriak, berita duka, teriak-teriak, orang semakin berduka mendengarnya. Bisa nggak sih pelan? Hadirin, acara akan segera dimulai. Kita coba hari ini. Anak minta satu di antara antum maju ke depan tanpa anak tunjuk. Yang berani maju angkat tangan. Banyak yang menghentikan cipta. Antum pengen sukses gak? Maju ke depan. Antum pengen belajar. Antum gak ada yang niat untuk belajar. 5 perwakilan, 4. Allah karim. 1 orang, yuk 1 orang. Ini dari sini semua nih. Sini mana santri baru mana? Oh santri baru. Yuk maju ke depan. Sini Kak maju ke depan. Yuk maju ke depan. Enggak cukup tempatnya nanti ya Kak ya. Sebentar. Satu-satu dulu. Mana tadi angkat tangan? Yuk sini maju ke depan. Oke. Di sini nak, Afwan Ustaz membelakangi Ustaz. Ambil mikrofonnya. Lihat ke depan. Tes mikrofonnya. Nah itu. Yang kedua, tidak ada generasi GP5 yang ketika ngetes mikrofon dan ditiup-tiup mikrofonnya. You pernah lihat gak ada orang niup-niup mikrofon? Pernah lihat gak? Karena antum terlahir bukan generasi peniup mikrofon. Bagaimana caranya? Like this Kak. Tes. Coba. Oke. You pernah ikutan acara anak kan? Pernah ikut ya? Lancar kali dia. Berarti antum nge-save banget waktu itu. Kelas berapa? Salisa. Lihat ke depan Kak. Pegang mikrofonnya. Cepat ya Kak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawab salamku kawan. Waalaikumsalam. Iya, ulangi Kak. Lihat ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Salsabila Suyati. Kelas berapa? Oh, Kelas berapa? Tadi masih. Dan you asalnya dari mana? Depok. Depok. Nama wali kelasmu adalah? Ustaz Istiwanda. Kalau kemarin hari Selasa, besok hari apa? Rabu. Anti lagi bingung. Ayo. Semua lagi mikir. Senin, Selasa, Rabu. Terus hari ini kita belajar tentang al-ayyam gitu ya. Ayyamul usbu. Ulangi Kak. Janganlah kau salah Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kemarin hari Selasa, besok hari apa? Nggak apa-apa. Ini dia santai kali dia. Tenang. Terserah. Namun salah juga nggak apa-apa gitu ya. Ayo angkat lagi mikrofonnya.
Iya, kayak mimpi kali ya, maju ke depan. Angkat lagi mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Janganlah kau marah kawan. Tenang. Pegang lagi mikrofonnya. Siapkah? Assalamualaikum, saya B. Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Salam Ustaz. Kau hampir lupa namamu kawan. Ulangi. Assalamualaikum, saya Sabila Fianti dari Depok. Oke, kalau kemarin hari Selasa, besok hari apa? Ahad. Kak, kalau kemarin hari Selasa, besok hari apa? Kemarin hari Selasa, hari ini hari Rabu, besok hari Kamis. Ya, astagfirullah. Istighfar yang banyak kau ini ya. Tepuk tangan buat kakak kita hari ini. Bentar. Nina. Ini udah berapa kali lembaran ini dibawa ke GP5, udah sering banget. Dari tahun 2008 ini gak pernah ganti. Sampai ada yang sobek kayak gini. Kenapa? Karena datang ke Papua, nah Ustadz, waktu acara PON kemarin bersama Kiai Ma'ruf Amin Pak Wapres. Anak ngisi materi itu, Salsabila. Pas maju ke depan, pesertanya 500 orang. Di Papua wajahnya semuanya sama. Anak maju ke depan, semua menatapku tapi tak ada ekspresi. Di situ, astagfirullahaladzim, kenapa kayak gini? Anak tampil, Salsabila. Anak tampil, anak bikin ceria kayak antum hari ini, dibikin joke. Antum kan tertawa kak, tapi mereka nggak ada yang tertawa. Anak bikin cerita yang sedih, nggak ada yang menangis Ustaz. Di situ anak mulai mundur, astagfirullahaladzim, makhluk kayak apaan ya gitu ya. Dengerin Salsabila. Akhirnya anak belum menuju ke belakang, anak tanya panitia, apa salahku? Panitia bilang, Pak Chandra, aku lupa. Mereka ini nggak paham bahasa Indonesia. Apa ilmunya untuk MC? Sebelum you tampil, antum harus mengikuti kaidah ungkapan Ali bin Abi Thalib. Khatib ala hasabi ukulihim. Kalau antum bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Ketemu anak Papua, tanya mereka paham gak bahasa Indonesia sebelum antum tampil. Terus antum nanya lagi, terus Pak Epi, wah hari itu di Papua ngapain lagi? Akhirnya ada translator, ada penerjemahnya. Penerjemahnya duduk di sini, jadi anak ngomong 15 menit baru diterjemahin. Jadi tertawanya mereka itu delay. Jadi mereka tertawa, mereka nangis itu setelah 20 menit. Itu Kak, oh itu capek loh kayak gitu. Antum mau MC, MC-nya anak-anak TK. Antum masuk seperti anak TK. Apa kabar anak-anakku sayang hari ini? Kamu sehat nggak? Gitu. Antum MC, anak-anak kampus. Apa mau mereka digitukan? Antum maju ke depan anak-anak kampus, dan antum bilang, gitu ya. Antum jemel pipinya, gitu lah. Khatib ala hasabil kulib. Kenapa orang banyak yang gagal MC? Karena nggak tahu siapa audiensnya dan karakter mereka. Akhirnya anak Papua nyobekin ini Ustaz. Saking dia gemetaran maju ke depan. Sobek dia. Nggak apa-apa, ini kenang-kenangan ambil. Insya Allah nggak ada virusnya, apa pegang Salsabila. Udah aman. Lihat, pegang sini. You pernah tampil nggak waktu itu? Belum pernah. Pegang mikrofonnya. Dibaca, silahkan. Saya lagi menunggu. Silahkan. Betul. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. You percaya dirinya sudah powerful, cara bacanya juga nice, cuma terlalu buru-buru kali Kak bacanya. Yang kedua, ketika you bicara pegang script like this, dan bicaranya itu harus nice Kak. 70% mata kita harus ke audiens, 30% harus ke teks. Jangan sebaliknya. Maaf Salsabila. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Jangan kayak gini terus. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan, antum terus menatap ke sini, pas lihat ke depan, orang sudah nggak ada semua di depan. Pada kemana ini? Gitu ya nak ya. Coba Salsabila, ulangi lagi. Repeat. Stand by. Mbak Vera, stand by. Oke. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Good. Ilmu yang kedua, MC tidak ada yang masih menggunakan map. Kamu tahu map gak?
Mapnya map batik. Dibawa-bawa, habis itu dibaca. Apa bedanya antum baca Pancasila dan UUD 45 di situ? Tapi gunakan ini, show, tunjukkan. Ini cue card. Like that. You say, ini cue card. Katakan. Ini cue card. Ini cue card, like this. MC, pakai cue card di hari ini. Mana teksmu? Disaksikan oleh Ustadz Hafiz. Nanti kalau ada MC lagi, map ini disimpan dulu ya kak ya. Antum potong seperti ini. Bawa cue cardnya ke sini kak. Like this. Kalau ini gambar anak jangan dibawa. Ini buat, biasanya kan anak putri mah menarik-menarik kalau bikin cue card ya kayak ada gambar mikrofonnya, jangan dikasih warna bunga, ya kan, kayak gini. Antum lebih elegan dibandingkan pakai map. Oke kayak, jangan pakai map lagi, cukup map ini yang terakhir. Oke? Oke. Baik. Urusan kita belum selesai. Lanjut kak, di sini sekarang, frame-nya ganti. Lihat kamera. Mulai. Saya tunggu sampai azan dikumandangkan lah ya. Ya, lanjut. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan dengan segala hormat kami persilakan. Itu lebih nice dibandingkan waktu dan tempat kami persilakan. Oke? Dengan segala hormat kami persilakan. Say together after me. Dengan segala hormat. Antum masih ragu-ragu. Katakan dengan segala hormat. Hey, no smiling there. Dengan segala hormat. Kami persilahkan. Itu lebih elegan dibandingkan waktu dan tempat kami persilahkan. MC hari ini berapa orang Ustazah? Jika 100. 104 orang, tidak ada lagi yang menggunakan kalimat waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau antum mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan, kenapa nggak sekalian adapun taplak meja dan buah-buahan? Jadi no say, tidak ada yang mengatakan waktu dan tempat, tapi kalimatnya elegan dengan segala hormat kami. Next, silakan Kak. Yang terhormat Bapak Muhammad Saiful Ridwan, kami persilakan untuk membacakan ayat suci Al-Quran dengan segala hormat kami hafalkan. Amazing, I like it. Tepuk tangan dong buat yang senang. Karena dia udah belajar Ustaz tahun lalu sama kita di sini kah? Jadi kok bisa lama-lama. Oke. Yang terhormat untuk satu orang, antum mengatakan kepada beliau yang terhormat. Antum mengatakan kepada Ustaz Khalid yang terhormat, satu orang. Tapi kalau banyakan yang kami hormati, contoh yang terhormat Presiden Republik Indonesia, satu orang. Jangan kebalik, yang kami hormati Presiden Republik Indonesia. Berarti presidennya banyak di situ yang duduk. Kalau wakil presiden, yang terhormat apa yang kami hormati? Ingat Kak, yang terhormat satu orang. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Jangan kebalik, yang terhormat hadirin dan tamu undangan. Jadi yang terhormat mufrad. Kalau yang kami hormati jama'. Antum a'lam. Ada mufrad, MC juga ada mufrad dan jama'. Ana juga belajar nahwu kawan. Itu kayak like that, yang terhormat dan yang kami hormati. Thank you ya Kak ya. Yuk pernah jadi MC nggak di sini? Belum pernah. Pakai mikrofonnya. Apa? Santri baru. Nggak apa-apa Kak. Itu kelas berapa? One intensif. Tapi tahun lalu antum pernah ikut acara Ana? Iya, di Mahat mana? Darussalam Tasikmalaya. Oh, anak kira di sini ikutnya Ustaz. Oh, nanti pernah di Darussalam Tasik. Ustaz Denny. Iya, Nanti asli mana? Depok. Depok. Terus sekarang ketemu lagi di sini. Iya. Dia belajar di pesantren Darussalam Tasikmalaya dan ketemu lagi di sini. Berarti ada efek yang luar biasa. Tepuk tangan buat rekan kita hari ini. Tulis namanya MC. Oke. Namanya Salsabila Priyanti. Allahu Akbar walillahilham. Panjang banget namanya. Depok. Syukran ya. Silakan kembali ke tempat. Jom.
tiga Ustaz. Lanjut kah? Masya Allah. Anak nunggu kode dari antum. Kalau kata antum kayak gini berarti udah selesai Ustaz ya. Antum bawa kolam dan kurasa? Angkat tangan kanan antum dengan kolamnya. Mulai. Senang saya kayak gini. Pasti banyak di antaraku yang bisik-bisik. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Alhamdulillah dia lengkap semua. Besok juga semuanya harus bawa kolam dan kurasa. Ingatkan teman-temannya. Angkat tangan kiri dengan kurasanya. Amazing. Tim multimedia ambil gambarnya. Ketahuan yang nampak di sini mana yang ditulis malaikat Raqib dan mana yang ditulis malaikat Atid. Oke. Angkat lebih tinggi, diambil gambarnya biar nampak di sini. Biar tahu wali kelasnya kah? Oke, kolamnya juga angkat Kak. Angkat. Oke, belum diambil gambar. Tunggu, ini masuk kalender 2022. Terus, kelas? Sampai asar kok gitu aja terus. Oke, terus kembali. Antum bisa menyimpulkan berarti master of ceremony adalah master of event, penguasa sebuah acara. Ustadz dalam sambutannya tadi mengatakan bahwasanya ini sangat penting untuk antum karena di pondok ini banyak event dan antum adalah master of event. Tumbuhkan percaya diri antum. Mbak Vera belum Mbak. Tumbuhkan percaya diri antum kalau antum adalah master of event. Pembawa acara, selain master of ceremony, dia adalah pembawa acara, pembantu acara, dan the king of the program, raja sebuah acara. Kenapa anak katakan kepada antum? Ini slide udah di-capture oleh para MC di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Kalau mereka sebelum tampil, Pak Happy, saya selalu ingat omonganmu. Sebelum saya tampil, saya harus ingat kalau saya adalah the king of program, raja sebuah acara. Dan itu membawa dia lebih percaya diri ketika tampil. Bukan menyombongkan, bukan. Itu menambah thiqatun nafas, self-confident, percaya diri dia saat bicara. Next. Berarti kita bisa menyimpulkan MC itu adalah fun, seni. Gak hanya sekedar jadi MC. Kalau hanya sekedar jadi MC, anak SD pun bisa, nak. Kalau hanya sekedar ngomong, baby pun bisa ngomong. Tapi antum bicara harus ada fun-nya, Kak, ada seninya saat bicara. Maka seni saat bicara itu bahasa lisannya efektif, vokalnya jelas, intonasinya juga jelas, aksennya juga jelas. Kultur budaya rumah antum jangan dibawa ketika MC. Antum dari Medan, janganlah kau bawa-bawa ketika kau MC. Kau katakan sambutan yang pertama. Sambutan ini dari pimpinan pondok, mohon pimpinan pondok segera itu kau menuju ke tempat. Waktu dan tempat, janganlah kau bawa. Atau antum orang Sunda. Cung, yang orang Sunda angkat tangan. Orang Bandung angkat tangan. Orang Bogor angkat tangan. Tasikmalaya angkat tangan. Nah, dia Sunda ya. Bu, jangan dipaksakan. Antum pernah lihat gak bahwa gembira yang MC-nya kaku banget tangannya? Di Bogor ada pesantren namanya Fathul Mubina. MC-nya 3 orang. Anak kan mau seminar nih ya, anak seminar nih kayak gini. MC-nya 3 orang Kak, yang satu dari tengah, sono, yang satu dari sini, yang satu lagi dari sono. Dia bilang, MC, maju, jalan. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Dia kayak mau ngibarin bendera loh, nak. Habis itu tangannya kayak gini. Kak, ini bahasa tubuh, tapi bukan bahasa tubuh MC. MC apapun tidak ada yang tangannya kayak gini. Itu mau vokal grup, nak. Tinggal goyang-goyang dikit udah jadi vokal grup tuh. Terus gimana Ustaz? Pakailah cue card. Cue card itu menghindari tangannya bermain tidak wajar. Cue card dipegang, mikrofon dipegang. Jadi nggak kayak gini. Habis itu dia ngomong, lihat bahasa tubuhnya nih. Assalamualaikum. Kompak sih kompak, tapi nggak enak dipandang manusia. Warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget tuh. Allahu Akbar. Anak geli melihatnya kawan.
Allah menciptakan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Barang-barang kompak tapi nggak enak dipandang. Bahasa tubuh ya wajar Kak, jangan yang terlalu over. Oke, next. Jadi Kak, Master of Ceremony, antum sangat bisa banget olah vokal. Antum sangat bisa banget anak pondok mah olah vokal, keren-keren Kak kalau MC. Olah bahasa tubuh, keren-keren. Nih yang paling penting mah nomor 3, olah apa? Hei, olah apa? Suaramu 20%, olah apa? Khusus untuk banat olah rasa antum highlight. Kasih stabilo tuh. Oh iya. Saya banyak gagal ketika tampil di depan karena saya nggak bisa mengolah rasa. Rasa antum lagi pahit, tiba-tiba antum jadi MC. Wajah antum jadi pahit juga di situ. Antum lagi bete, antum tampil jadi MC. Orang merasakan bete antum di situ. Mereka mengatakan, MC-nya bete, MC-nya lagi bete. Ngebetein gak enak banget lihat manusia. Olah rasa, olah rasa, olah rasa. Dalam hal apapun, antum akan ingat kalimat anak sampai kapanpun. Iya, kata Pak Chandra, saya harus bisa mengolah rasa. Bukan hanya MC. Antum jadi guru, ingatkah, antum harus bisa mengolah rasa. Antum duduk di sini, antum harus bisa mengolah rasa. Antum lagi kangen sama orang tua antum. Jangan dibawa-bawa ke materi MC hari ini. Antum menulis di gambar, yang ditulis bukan tulisannya, yang ditulis gambar rumah. Ditanya kenapa? Lagi kangen rumah. Terus antum melihat anak kayak genteng hari ini. Olah dong rasa antum. Ingat Kak, olah rasa. Say together apa? Olah vokal itu easy. Olah bahasa tubuh itu easy. Tapi olah rasa harus belajar antum. Oke. Nah, yang duduk 104 orang, apakah antum kepribadiannya itu cocok jadi MC? Lihat tulisan ini. MC yang keren itu komunikasinya baik Kak. Dia smile face, smile voice. Dia ngomong depan orang nice Kak, enak dipandang. Dia punya good personality. Sahsiyah hasanah. Kepribadiannya baik Kak. Itu adalah MC yang baik. Yang berikutnya adalah wawasannya luas. Anti ngasih intro tadi kan MC. Menjadi MC, apa tadi intronya gitu kan kayak ada tulisannya apa menghafal. Tadi ketika anti bicara tentang MC, ada tulisannya apa anti menghafal? Oh bayang-bayang aja. Oh gitu ya, luar biasa ya. Berarti di otaknya ada Google di situ ya, langsung antum improve gitu. Menjadi MC adalah gitu. Itu namanya wawasan tentang ke-MC-an. Jadi jangan langsung tiba masuk ke acara. Ini dia berikutnya. Oke, Ana minta sekarang maju ke depan ya. Setelah you yang tampil, tadi yang di belakang, Ana masih ingat, anti, maju ke depan. Yang di sini tadi manakah? Yang angkat tangan coba. Yang santri baru dulu. You maju ke depan. You maju ke depan, angkat tangan. 1, 2, 3. Satu lagi dari sini, angkat tangan. Wait. Moderator yang akan memilih. Maju dulu Kak, biar moderator yang akan memilih. Selain dia, tadi yang Ana pilih maju ke depan, you juga maju ke depan, 1, 2, 3. Ana minta 3 orang lagi. Silakan. Ana asram suaya. Yes, 3 orang lagi. Biar balance moderator 3 di sini, 3 di sini. Biar gak numpuk, masuk frame. Nanti buat guru-guru di mana? Di sini juga? Beda lagi ya? Di mana sih? Yang buat guru? Oh, bukan di indoor ya, emang di musola ya? Berapa guru emang Ustaz? Di sini nggak cukup ya? Udah ready belum Ustazanya?
Kalau melihat view sih enakan di sini. Mudah-mudahan sih belum bisa karena bisa bicara Mas Dery nanti. Nah, kayak acara hari ini Ustaz, antum masih ingat gak acara MC Talent yang tahun yang lalu? Itu di Koang kan? Itu view-nya kurang dapat loh Ustaz. Karena apa? Terlalu luas, pesertanya dikit. Hari ini anak ketemu mereka, itu view-nya dapat banget karena mereka fokus. Karena gaung ruangan ini lebih dapat. Kamera juga standby. Lebih nice gitu. Nah, tapi masih tuh kalau di sini nyaman dan gak terlalu berdempetan Ustaz di sini. Bilang aja Ustaz kata Pak Happy ketika melihat acara hari ini kayaknya lebih nice di sini. Layar juga nampak. Di sana layarnya pakai yang stand kan kanan kiri ya? Kayaknya di sini aja ya, lebih ready. Ini juga sound juga udah ready Kak di sini. Itu ya Kak ya. Nanti kasih tahu kata Pak Happy. Kecuali kalau di sana udah siap, udah dirapihin belum? Proses. Coba deh konfirmasi dulu. Tenang Kak, tenang. Oke, siap ya? Mana mikrofon anak tadi? Oke, moderator di sana Kak. Ambil mikrofonnya moderator. Oke, ini penting khusus untuk santri baru yang baru bertemu anak hari ini. Yang 3 orang agak merapat ke sini nak. Oke, anti baca skrip yang anak siapkan di sini. Silakan dikasih mikrofonnya moderator ke kanan dulu. Dibaca kan? Silakan dibaca. Show your talent now. Ulangi. Show your talent now. Show your talent now. Kasih ke sampingnya. Anak mau tes vokal dulu. Silakan. Show your talent. Ini Kak, udah. Kuasai panggungmu sekarang. Lebih jelas lagi bicaranya. Kuasai panggungmu sekarang. Ustaz, ini foto anak paling keren seumur hidup anak. Dari semua yang bercadar, cuma anak yang gak pakai cadar. Betul Ustaz. Anak kira mereka gak suka foto. Ketika anak turun dari aula, mereka ngejar. Ustaz bisa foto gak? Anak kira gak suka foto mereka. Udah jangan lama-lama lihat ini. Dibaca lagi. Kasih mikrofon ke sampingnya. Microphone position. Mikrofon. Ulangi. Microphone position. Microphone position ketika pegang mikrofon seperti ini Kak. Like this Kak. Oke, angkat lagi mikrofonnya. Ulangi. Microphone. Wait. Like this Kak. Yuk. Microphone position. Oke, berikutnya. Kasih mikrofon ke sampingnya. Silakan dibaca. Pada etik sang master of ceremony. Ulangi. Pada etik sang master of ceremony. Oke, anak naik ke panggung ya Kak ya. Afwan. Ulangi Kak. Pada etik sang master of ceremony. Kode etik sang master of ceremony. Yang pertama, ini dia, dibaca. Hindari saat bicara. Kalahkan suara musiknya, angkat suaramu nak. Hindari saat bicara. Terima kasih, kasihkan mikrofon ke sampingnya. Yang pertama, ini dia people. Menyimpan tangan di saku. Like this mikrofonnya. Ulangi. Menyimpan tangan di saku. Yang pertama, tidak ada MC yang ketika bicara menyimpan tangan di saku like this. Antum pernah lihat gak? Antum menjadi moderator. And then you like this. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai MC hari ini, saya senang banget. Ya, Anda senang, tapi orang gak senang melihat Anda. Karena tangan Anda disimpan dalam saku like this. Tangan disimpan dalam saku. Misui ada bil kalam. Kode etiknya dilanggar oleh MC hari itu. Oke, khawatirnya di tangan gak balik lagi. Berikutnya, yang kedua, kasih mikrofon ke sampingnya. Silakan. Dibaca. Kayak gimana coba lengan di sedekap kamu kayak gimana kah? Kayak gimana kah? Oke. Yes. Lengan disedekapkan itu melanggar kode etik saat bicara. Jangan sekali-kali antum tampil lengannya disedekapkan. Itu nggak elok dipandang. Oke. Kasihkan lagi mikrofon ke depannya. Silakan. Dibaca. Tangan kita belakang dulu.
Tangan ditangkupkan di belakang punggung kayak gimana? Praktekkan Kak, yang depan praktekkan biar teman-teman melihat. Gimana Kak, tangan disimpan di belakang punggung kayak gimana? Yes, like this. Ini paling enak yang lagi ngawas ujian. Jadi itu enak banget gitu ya. Mas ujian disimpan di belakang. Ini cocok juga buat pengurus nih, pengurus organisasi. Ketika ospek, ketika acara mos, tidak ada yang simpan di belakang punggung. Berikutnya Kak, silahkan. Memainkan tangan tidak wajar. Cowok kalau gugup tangannya kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, saya senang banget hari ini. Jadi begini ya, saya sebagai gitu, tangannya kemana-mana. Akhwat, kalau gugup tangannya kemana? Ke kerudung. Kerudungnya dilipat-lipat-lipat, maju mundur. Dia nervous Kak, udah nggak bisa dibuat itu. Itu pasti dia dalam lagi nervous. Jadi tangan wajar-wajar aja. Berikutnya dibaca. No graphic now. Ulangi. No graphic now. Sampingnya dibaca. No graphic now. No graphic. Graphic itu kayak gimana? Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah hari ini saya sebagai MC. Tolong ya nanti semuanya habis Jumatan semua harus apakah antum semuanya Jangan sampai MC banyak grafit. Grafit itu banyak loh, nah bukan aja. Kayak gini juga grafit nih. Tolong perhatikan ya, saya sebagai MC ya. Jadi begini ya. Grafitnya apa? Jangan sampai peserta antum dia ngitung berapa banyak grafit antum. Nanti semua musyawarah. Nanti dapat berapa? Anda dapat 15. Itu grafit. Say together after me. No grafit now. Antum udah lebih tahu dibandingkan teman-teman antum besok akan hadir. Tidak ada grafit di antara kita. Oke, paham tuh? Terima kasih kakak-kakak yang udah simulasi hari ini, 6 orang ini, dan tepuk tangan buat mereka yang sudah tampil hari ini. Silakan kembali ke tempat. Oke, nice. Thank you Kak. Kalau waktunya panjang nih Ustaz, antum ini akan Anda bikin grup like this. Tapi nggak bakal cukup waktunya kawan. Antum juga harus sholat asar. Tapi next kalau anak ketemu lagi sama antum 100 orang ini MC Club Gontor Putri 5 ini, antum harus akan anak bentuk dalam bentuk item-item ini. Antum akan belajar jadi voice over, jadi MC, jadi dubber. Tapi waktunya ini tidak cukup. Tapi paling tidak antum sudah dapat kata kuncinya. Antum harus jadi tampil dan tampil antum harus mengesankan. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke. Baik, waktu sudah menunjukkan jam 15:10. Tim kami juga di Jakarta sudah men-set ke Istiqlal Jakarta untuk persiapan untuk sholat asar dan live dari Istiqlal. Hari ini dalam waktu 1 jam lebih Anda bicara depan antum. Paling tidak antum sudah dapat kata kuncinya. Please save di memori antum. Dan kita akan ketemu besok pagi bersama ribuan santri dari Salam Gontor Putri. Saya Happy Chandra bersama 10 orang tim di Indonesia. Thank you. Barakallahu fikum. Angkat tangan kanannya people, kepalkan dan katakan speak up. Wahid Isnani Salasa, katakan speak up. Wahid Isnani Salasa, katakan speak up.